Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Thumma amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa inna syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Tayyibullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan bahwa di antara faedah-faedah muhasabatun nafs, mengoreksi diri, adalah ia makin bisa bersabar atau ia mampu menghadirkan kesabaran dalam berbagai keadaan. Karena sabar itu sendiri disebutkan oleh para ulama memiliki keutamaan-keutamaan, faedah-faedah yang sangat banyak. Di antara keutamaan-keutamaan sabar ataupun faedah-faedah sabar adalah bahwa sabar tersebut mampu menahan diri dari rasa malas, anil malal, ketika ingin ataupun sedang mengerjakan amalan-amalan kebaikan. Terkadang seorang ketika mengerjakan sebuah amalan, dia merasa bahwa amalan ini sangat lama, sangat berat, ataupun tidak selesai-selesai. Tetapi ketika ia memiliki rasa sabar, dia bisa menahan dirinya dari kemalasan tersebut, dari hal-hal yang menyebabkan ia berpaling dari amalan-amalan. Yang kedua, sabar mampu menahan diri dari ketergesaan
untuk mengerjakan apa yang ia inginkan. Sebagaimana telah kita sebutkan bahwa orang yang mampu mengoreksi diri adalah orang yang mampu melihat apa yang akan ia kerjakan, apakah baik ataukah jelek, mana yang lebih utama untuk ia kerjakan atau ia tinggalkan. Itu juga adalah dari buah kesabaran. Ketika seorang memiliki sifat sabar, maka dia akan mampu menahan dirinya dari sifat ketergesaan ini. Ingin mengerjakan berbagai amalan, dia mampu untuk tidak tergesa-gesa. Dia bisa melihat apakah ini baik ataukah jelek, apakah ini bermanfaat atau tidak bermanfaat, mana yang seharusnya dikerjakan, ini adalah harus dikerjakan atau ditinggalkan, dan seterusnya. Baik. Kemudian juga bahwa sabar mampu menahan diri dari sifat rakus ataupun tamak. Karena sifat dasar jiwa, ruh, itu adalah memiliki sifat tamak. Ketika ia memiliki sabar, maka sifat tamak ini bisa ia kuasai. Dan seterusnya dari faedah-faedah dari buah kesabaran, yang mana kesabaran ini akan didapatkan ketika seorang mau mengoreksi dirinya. Baik. Para ulama rahimahumullah ta'ala, mereka memiliki penjelasan yang sangat banyak seputar permasalahan sabar. Apa yang dimaksud dengan sabar? Bagaimana tata cara seorang bersabar? Kapan seorang itu dikatakan sebagai orang yang sabar, dan seterusnya. Baik. Dalam masalah sabar, para ulama menyebutkan berbagai permasalahan. Di antaranya adalah bahwa kesabaran itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah kesabaran karena sebuah keterpaksaan. Yang kedua, kesabaran karena memang itu adalah pilihan. Artinya bahwa ketika seorang bersabar, itu memiliki dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia bersabar karena memang tidak ada pilihan yang lain kecuali untuk bersabar. Yang kedua, dia masih memiliki dua pilihan antara iya dan tidak. Kemudian dia tetap memilih bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sering diungkapkan oleh para ulama, sabar ikhtiyari dan sabar ad-daruri. Kita semua tentunya pernah mendengar kisahnya Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Ketika beliau masih kecil, saudara-saudaranya dengki dengannya, yang kemudian Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam dibuang di sebuah sumur. Baik. Mau tidak mau Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam ketika berada dalam sumur harus bersabar. Karena memang tidak ada pilihan yang lain. Mau tidak mau harus bersabar. Ini musibah yang pertama.
Ujian yang kedua adalah ketika beliau sudah dewasa, sudah kelihatan ketampanannya, kaum wanita mengagumi ketampanannya, sampai bahkan Imratul Aziz, istri dari penguasa ketika itu, yang menjadikan Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam sebagai anaknya, tertarik kepada dirinya. Kemudian Imratul Aziz ini mengajak Nabi Yusuf untuk berbuat kejelekan. Di sini beliau alaihissalatu wassalam memiliki dua pilihan, antara mengikuti keinginan Imratul Aziz dan menahan diri dengan bersabar untuk tidak berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dinamakan apa? Sabar ikhtiyari. Masih memiliki kesempatan untuk memilih. Dan beliau alaihissalam lebih memilih untuk bersabar, artinya untuk tidak berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh para ulama, kesabaran Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam pada dua keadaan ini, yang lebih tinggi adalah kesabaran beliau ketika menghadapi ujian yang datang lewat Imratul Aziz ini. Karena masih apa? Bisa memilih, bukan sebuah keterpaksaan. Bukan sebuah keterpaksaan, mau tidak mau harus bersabar. Ini keberadaannya. Begitu pula dalam apa yang akan kita hadapi ataupun apa yang kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada permasalahan yang kita mau tidak mau harus bersabar. Ada permasalahan yang kita masih bisa memilih untuk berbuat kejelekan atau bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menghindarkan diri kita dari kejelekan, yang padahal kita mampu untuk mengerjakan kejelekan tersebut, maka inilah yang dimaksud dengan sabar ikhtiyari. Baik. Akhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita dapatkan di dunia ini tidaklah terlepas dari dua perkara. Perkara yang sesuai dengan keinginan kita dan perkara yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Ini yang kita dapati di dunia ini. Terkadang kita berusaha ingin mengerjakan sesuatu, ingin mendapatkan sesuatu, maka hasilnya ada dua kemungkinan. Sesuai dengan keinginan kita atau tidak sesuai dengan keinginan kita. Di antara sesuatu yang sesuai dengan keinginan kita, kita mendapatkan kesehatan, kesuksesan, harta, ataupun yang lainnya. Ini adalah apa? Perkara yang sesuai dengan keinginan kita. Setiap manusia ingin sukses, setiap manusia ingin sehat, setiap manusia ingin memiliki harta. Baik, ini yang sesuai dengan hati. Kemudian ada permasalahan yang tidak sesuai dengan hati, yaitu apa? Misalnya sakit, tidak sukses, ataupun yang lainnya. Manakah yang lebih harus kita sabari dari dua perkara ini? Perkara yang sesuai dengan apa yang kita ingini atau perkara yang tidak sesuai dengan apa yang kita ingini? Disebutkan oleh para ulama bahwa apa yang kita inginkan dan kita dapatkan itu harus ataupun lebih butuh terhadap kesabaran daripada yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Kesehatan, kenikmatan, harta, kesuksesan dan segala macamnya. Bahwa ahwaju syai'in ila sabri. Ini
betul-betul lebih membutuhkan kesabaran ditinjau dari beberapa sisi. Ditinjau dari beberapa sisi. Yang pertama, seseorang ketika mendapatkan apa yang ia inginkan, hendaknya dia tidak merasa ataupun dia tidak tertipu dengan keadaan tersebut, dan tidak menyebabkan dirinya mengerjakan sebuah permasalahan ataupun mengerjakan sebuah kesombongan ataupun bahkan mendatangkan sebuah perasaan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mendapatkan kesehatan, kemudian dia tertipu dengan kesehatannya. Dia mendapatkan kesuksesan, dia mendapatkan harta, dia tertipu dengan hal-hal tersebut. Hal-hal tadi menyebabkan ia sombong. Hal-hal tadi menyebabkan ia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semua adalah perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang kedua, seseorang ketika ingin mendapatkan apa yang ia senangi, hendaknya tidak rakus dalam masalah tersebut. Artinya apa? Betul-betul butuh kesabaran. Betul-betul butuh kesabaran. Ingin mendapatkan harta, maka dengan cara tidak rakus, tidak menghalalkan berbagai macam cara. Apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak lihat. Pokoknya bagaimanapun caranya, dia harus mendapatkan harta misalnya. Butuh untuk kesabaran. Butuh untuk apa? Sabar. Yang ketiga, ketika ia sudah mendapatkan apa yang ia dapatkan, dia harus bersabar untuk menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Sehat yang kita miliki dari hak Allah berkaitan dengan kesehatan kita, kita gunakan kesehatan tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita dapatkan dari hak Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tunaikan, kita sedekahkan, kita zakatkan harta tersebut. Dan seterusnya. Harus mampu untuk apa? Bersabar. Menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, sabar untuk tidak menggunakan apa yang ia dapatkan pada ataupun untuk dalam permasalahan-permasalahan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini 4 permasalahan yang menunjukkan bahwa perkara yang lebih kita perkara yang cocok dengan hati kita itu betul-betul lebih butuh untuk kita sabari. Para ulama menyebutkan al-bala yasbiru alaihi al-mu'min wal kafir. Yang namanya musibah, orang mukmin ataupun orang kafir itu mereka bisa bersabar. Orang mukmin bisa bersabar dengan musibah. Orang kafir pun demikian. Orang kafir pun mampu untuk bersabar dengan musibah yang ia dapatkan. Karena yang mendapatkan musibah bukan cuma orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi setiap makhluk hidup, setiap hamba Allah Subhanahu wa taala, minal ins wal jin, mereka akan mendapatkan bala, akan mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan musibah. Dan mukmin serta kafir, mereka semua mampu untuk bersabar dalam masalah ini. Akan tetapi dalam masalah yang satunya, wala yasbiru 'alal afiyah illa shadiqun atau illa siddiqun, dan tidak mampu untuk bersabar atas apa yang sesuai dengan keinginan dia, sesuai dengan kesenangan dia, kecuali orang-orang yang jujur dengan keimanannya. Jujur terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan keimanannya. Kalau masalah yang kedua ini, yaitu seputar permasalahan yang sesuai dengan apa yang ia inginkan, nah ini tidak mampu menyabarinya kecuali
Orang-orang yang jujur keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dapat musibah, misalnya seorang mendapatkan musibah, hartanya dicuri, entah kafir entah muslim, dia mampu berusaha untuk bersabar, mampu berusaha untuk menenangkan diri. Adapun dalam masalah kesenangan, apa yang sesuai dengan ia dapatkan, apa yang sesuai dengan ia inginkan, belum tentu seorang muslim mampu bersabar. Mendapatkan harta tidak bisa menggunakan sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mampu menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Dengan harta tersebut ia tertipu, ia mengerjakan kesombongan ataupun ia menjadi orang yang sombong. Kemudian ketika dia terus berusaha semakin rakus dengan harta. Artinya apa? Memiliki peluang untuk mendapatkan harta, dan bahkan peluang tersebut terkadang terbumbui dengan perkara-perkara kemungkaran. Ada di dalamnya ribanya, ada di dalamnya kezalimannya. Dia tidak peduli. Yang penting bagaimana ia mendapatkan harta sebanyak mungkin. Waliyadzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat yang demikian. Ini semua fatifillah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah buah dari muhasabatun nafs, mengoreksi diri, mengoreksi ruh. Seperti apa keadaannya, yang kemudian ketika ia sudah mengetahuinya, dia mengetahui kekurangan-kekurangannya, cacat ruhnya, kebobrokan ruhnya, akhirnya dia terus berusaha memperbaiki. Dalam berusaha memperbaiki ini, datanglah sifat sabar kepada dirinya. Baik. Yang menjadi titik permasalahan pada pembahasan kita adalah as-sabru ala ta'atillah was-sabru an ma'siyatillah. Bersabar dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersabar untuk meninggalkan kemaksiatan kepadanya. Ini permasalahan yang paling besar ataupun paling pokok dalam pembahasan kita. Pada umumnya, yang namanya kesabaran itu adalah berkaitan seputar al-bala, musibah-musibah, dan yang semisalnya, ujian-ujian. Al-Imam Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala menyebutkan 3 permasalahan dari sabar. Kapan seorang itu dikatakan sebagai seorang yang sabar? Artinya bahwa sabar itu akan mendatangkan 3 sifat ini. Yang pertama, Allah tuhaddisa biwajaika, tidak menyampaikan, tidak membicarakan, mengeluhkan apa yang kau rasakan dari rasa sakitnya. Artinya apa? Permasalahan-permasalahan yang kau hadapi, engkau simpan. Engkau tidak keluhkan, mengeluh. Engkau tidak mengeluh kepada yang lainnya. Wala bi musibatika, dan begitu pula dengan musibah yang kau dapatkan. Wala tuzaki nafsaka, dan tidak pula engkau mentazkiyah dirimu, merasa dirimu adalah orang yang lebih, merasa dirimu adalah orang yang paling baik, dan seterusnya. Inilah yang dimaksud dengan apa? Kesabaran. Tidak mengeluhkan rasa sakit yang sedang kau rasakan, tidak mengeluhkan musibah yang sedang kau dapatkan, dan tidak mentazkiyah dirimu sendiri. Wallahu alam
bisawab. Baik. Al-Imam Al-Hariri rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, as-sabru alla tufarriqa baina halin ni'mah wa halil mihnah ma sukunil khatir fihima. Ya, namanya sabar itu keberadaan hati tidak membedakan antara keadaan ketika sedang mendapatkan nikmat dan keadaan ketika sedang mendapatkan ujian. Semua ia hadapi, semua ia rasakan dengan perasaan yang sama. Bukan karena hatinya sudah mati. Artinya musibah ia anggap biasa, senang ia anggap biasa. Tetapi di sini saking tenangnya, yakinnya diri ia kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika mendapatkan ujian ia pun tenang, ketika mendapatkan kenikmatan ia pun tenang. Tidak terbawa arus. Ketika mendapatkan kenikmatan ia terbawa dengan kenikmatan tersebut, kemudian berbuat kemaksiatan, lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendapatkan cobaan juga demikian keadaannya. Bukan itu yang diinginkan dengan orang yang sabar. Orang yang sabar ketika mendapatkan kenikmatan tenang. Dia mampu menggunakan kenikmatan-kenikmatan tersebut untuk ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendapatkan musibah juga demikian. Terlebih lagi dalam masalah rumah tangga, seorang istri mungkin akan mendapatkan berbagai macam cobaan dari watak sang suami. Ada yang suami sifatnya tidak mau tahu dengan keberadaan rumahnya, dengan kesibukan istrinya. Ada suami yang senangnya menyuruh. Ada suami yang senangnya meminta. Atau sebaliknya, ada istri yang tidak senang untuk disuruh. Ada istri yang tidak mau menurut keinginan suami. Berbagai macam cobaan dalam kehidupan manusia. Dalam luang lingkup yang paling kecil, yaitu luang lingkup rumah tangga, ataupun di luar dari luang lingkup tersebut. Ketika bergaul dengan tetangga, ketika bergaul dengan teman dagang, ketika bergaul dengan orang-orang yang kita tidak mengenalnya, dan seterusnya. Butuh untuk apa? Menghadapi ataupun butuh untuk mendatangkan kesabaran. Setiap manusia yang bergaul dengan yang lainnya pasti dituntut untuk bersabar. Karena semua yang akan ia hadapi belum tentu sesuai dengan keinginan hatinya. Belum tentu sesuai dengan keinginan hatinya. Baik. Seorang ingin mengerjakan syariat, ingin menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, akan tapi ketika dia tidak memiliki rasa sabar, maka sungguh dengan cepatnya ia akan putus asa dari hal tersebut. Ingin memakai penutup aurat, malu dibilangin orang, malu digunjing orang, tidak siap dengan omongan-omongan orang, dan seterusnya. Ini semua butuh apa? Kesabaran. An-nafs, hatilah ataupun jiwalah yang harus dikoreksi sehingga kesabaran itu mampu datang dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak mau mengoreksi diri kita, maka sungguh kesabaran akan semakin jauh dari diri kita. Baik. Banyak sekali ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan tentang keutamaan orang yang bersabar. Dan banyak sekali ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala
yang menyebutkan tentang ancaman-ancaman orang-orang yang tidak mau bersabar. Tidak mau bersabar ketika mengerjakan ketaatan kepada Allah, atau untuk meninggalkan larangannya, atau terlebih lagi ketika apa? Mendapatkan musibah. Terlebih lagi ketika mendapatkan musibah. Baik. Inilah kesabaran. Yang namanya sabar betul-betul harus kita datangkan dalam kehidupan kita. Karena yang namanya syariat Allah Subhanahu wa taala tidaklah akan terlepas dari kesabaran. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama berkaitan dengan kesabaran-kesabaran. Baik. Di antara ucapan para ulama seputar kesabaran adalah apa yang diucapkan oleh Al-Imam Rabi'ah bin Abdurrahman rahimahullah ta'ala. Kata beliau, yang namanya sabar yakunu yawma tusibuhul musibah mithlahu qabla an tusibahu. Yang namanya sabar adalah ketika engkau mendapatkan musibah, maka keadaan itu sama bagimu seperti engkau sebelum mendapatkan musibah. Sebelum engkau mendapatkan musibah. Tentunya ini adalah perkara yang sangat berat. Tentunya adalah perkara yang sangat berat. Sabar dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah misalnya. Sabar dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala misalnya. Dituntut untuk bersabar. Mengerjakan syariat. Taruhlah misalnya kita contohkan salat malam. Yang namanya salat malam, qiyamul lail, itu betul-betul membutuhkan sebuah kesabaran. Betul-betul membutuhkan sebuah kesabaran. Karena ketika seorang tidak sabar, maka dia tidak akan mampu mengerjakan salat malam tersebut. Lagi enak-enaknya tidur, lagi nyenyak-nyenyaknya tidur, harus bangun, berwudu, dan berdiri. Bangun, berwudu, kemudian berdiri. Berdiri untuk apa? Menegakkan salat. Ini adalah sesuatu yang sangat berat. Sesuatu yang sangat berat. Kalau dia mampu menganggap, mampu dia merasakan bahwa dia mengerjakan salat malam tersebut sama keadaannya seperti apa? Ia tidak mengerjakan salat malam, artinya betul-betul ringan untuk ia kerjakan. Maka dia telah sampai kepada inti kesabaran. Mampu menghilangkan rasa malas dari dirinya. Sebagaimana kita sebutkan di awal bahwa di antara faedah sabar adalah mampu menahan diri dari sifat malas ketika hendak mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dalam menahan diri dari kemaksiatan. Ya betul-betul apa? Betul-betul mampu menahannya. Begitu pula dalam menghadapi sebuah musibah. Dia pun betul-betul apa? Mampu untuk menghadapi musibah tersebut. Ini semua bisa kita dapatkan kalau kita terus-menerus mengoreksi ruh kita, terus-menerus mengoreksi nafs kita, ataupun mengoreksi diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini sedikit faedah yang berkaitan dengan sabar yang bisa kita sampaikan. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan ini pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadlu barakallahu fikum.